Shalom, perkenalkan nama saya Prayogi. Saya mahasiswa dari STT Cipanas tingkat 1 semester 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pandangan teologi Injili terhadap ekumenikalisme yang merupakan persatuan dari setiap gereja. Di sini pandangan ini kita dapat memahaminya terlebih dahulu melalui terminologi. Jadi apa itu teologi? Teologi merupakan bidang studi yang dipelajari setiap manusia untuk mewartakan, memahami mengenai doktrin-doktrin yang ada di Alkitab. Jadi kita di sini dapat memahami bahwa teologi itu sifatnya mempelajari Alkitab, di mana kitab itu sendiri merupakan firman dan pernyataan dari Tuhan. Sedangkan kita akan membahas berikutnya, yaitu ada Injili. Injili itu apa? Jadi Injili itu merupakan sebuah gerakan yang muncul akibat dari prinsip-prinsip evangelikalisme. Jadi di sini Injili lebih mengutamakan akan iman yang kuat terhadap Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi dari sini kita dapat memahami bahwa Injili otoritasnya yang tertinggi adalah kitab suci. Sedangkan apa itu ekumenikalisme? Ekumenikalisme adalah aliran yang menekankan pada persatuan dari semua agama di seluruh dunia. Jadi di sini kita dapat memahami bahwa baik Injili maupun ekumenikalisme itu memiliki pengertian yang berbeda. Artinya mereka pun memiliki pemahaman yang berbeda dari segi agama. Jadi fokus Injili itu adalah kristologi dan kristosentris. Sedangkan kalau kita bicara mengenai ekumenikalisme, itu lebih mengedepankan pada persatuan dari setiap gereja yang ada. Jadi ekumenikalisme lebih menekankan pada persatuan dari setiap gereja dan memandang bahwa perbedaan itu merupakan sebagai suatu keindahan dari setiap perbedaan yang ada. Jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa baik dari Injili maupun ekumenikalisme, jika mereka bekerja sama itu bisa menciptakan sebuah peluang. Namun tetap ada resiko yang harus diperhatikan, karena Injili lebih menekankan kepada otoritas Alkitab, sedangkan ekumenikalisme sendiri menekankan kepada persatuan gereja dan lebih bersifat terbuka. Kemudian kita akan membahas mengenai peluang dan resiko yang ada. Jadi jika Injili dan ekumenikalisme bekerja sama, maka kita dapat mengetahui bahwa adanya peluang yang baik di antara keduanya. Yang pertama dalam mewartakan firman. Itu artinya mereka dapat mewartakan firman Allah dengan baik, di mana masyarakat yang belum mengenal akan Kristus menjadi memahami siapa itu Kristus dan dapat memahami mengenai doktrin-doktrin yang ada di dalam Kristen. Kemudian yang kedua yaitu dapat mengangkat mengenai isu-isu kemanusiaan dan isu global yang sedang terjadi sekarang ini misalnya. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui bahwa adanya dialog dapat terjadi jika adanya kerjasama ini, di mana dengan adanya dialog maka akan terbuka dengan antar lintas gereja, yang dimana itu juga dapat menguatkan doktrin-doktrin gereja dan persatuan gereja yang ada. Dan kemudian jika kita berbicara mengenai resikonya yang pertama adalah terjadinya kelemahan terhadap otoritas Alkitab. Karena di sini kita dapat memahami bahwa ekumenikalisme merupakan aliran yang terbuka, di mana artinya dia menerima semua yang ada dan tidak berlandaskan pada otoritas Alkitab, dan itu bisa terjadi adanya penyimpangan. Dan yang kedua, resiko yang kedua adalah adanya pergeseran dari fokus yang tadinya merupakan Injil akhirnya menjadi Injil sosial. Jadi maksudnya di sini lebih menekankan kepada sosial itu sendiri. Namun sayangnya berarti itu akan mengesampingkan Injil yang merupakan otoritas dari teologi Injili. Karena kita melihat lagi bahwa ekumenikalisme memang terbuka akan segalanya. Yang ketiga, doktrin-doktrin yang ada di dalam gereja menjadi lemah. Itu artinya bahwa doktrin-doktrin ini tidak lagi diutamakan, namun lebih berlandaskan pada pemahaman-pemahaman yang ada, yang itu artinya pemahaman tersebut berada di luar dari doktrin yang ada dan juga dari Alkitab.
Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan saya akan bagaimana pandangan teologi Injili terhadap pandangan ekumenikalisme yang mengedepankan persatuan gereja. Sekiranya penjelasan saya ini dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih, Shalom.